Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasar awliya'u ba'duhum awliya'u ba'din. Hadirin Bapak Ibu, orang tua kami, tokoh masyarakat sedang jemaah yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat, yakni bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Kemudian alhamdulillah usai melaksanakan salat fardu maghrib. Karena sesungguhnya ini nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Ini bukan masalah rumah dekat, tapi sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan hati kita. Maka ketika kita datang ke tempat ini, sebuah nikmat yang luar biasa. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, kita tetap menjadi bagian orang yang mengimarahkan masjid ini. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Belakang daripada itu, kita berdoa buat tokoh masyarakat kita, orang-orang yang pernah terlibat membangun masjid yang kita tempati ini, baik mereka yang tiada ataupun mereka masih bersama kita. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, diberikan kesehatan. Dan orang-orang yang telah berinfak untuk masjid ini, kalau mereka sudah tiada, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan mereka. Baik Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan berbicara tentang hal kekinian bersamaan dengan pemilihan presiden yang akan datang. Sesungguhnya di dalam percarutan politik selalu ada dinamika yang luar biasa. Kalau kita pernah mendengarkan pada tahun 2018 ada istilahnya politik identitas. Nah, apa politik identitas itu? Biasanya akan dikaitkan dengan agama seseorang. Maka paling tidak apa yang kita bacakan di awal tadi, surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani aulia. Dalam kalimat itu aulia bukan disebut ulil amri. Maka sesungguhnya apa yang dikatakan, kita sebagai orang mukmin tidak boleh mengambilnya. Tapi kalau dibawa ke pemimpinan di dalam istilah agama, cukup lumayan banyak. Pertama, kalau cerita pemimpin, ada di dalam Al-Quran itu disebut dengan khalifah. Dan itu pernah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam, seraya mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, kami akan menciptakan Adam itu sebagai khalifah. Khalifah itu bahasa Arab, tetapi orang-orang kadang-kadang takut dengan istilah khilafah. Khilafah itu menjadi unsur jamak. Khalifah itu apa artinya Pak Ustaz? Khalifah itu dari kalimat khalafa yakhlufu khilfan khilafan. Artinya kalau dibawa pengganti Pak. Jadi kalau ada khalifah itu disebut pengganti, atau ada orang perubahan. Jadi maaf kalau ada orang di depan kemudian ada orang belakang, mundur orang depannya, orang yang maju itu namanya khalifah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, mengapa dulu setelah Rasulullah wafat kemudian disebut dengan khalifah? Karena mereka mengganti atau menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tapi ada sebagian juga tidak menyebutkan dengan istilah khalifah, tetapi ada yang menyebutnya istilah pemimpin itu dengan kata imam. Imam itu walaupun pada secara umum kadang-kadang diartikan sebagai orang yang memimpin pada sholat jamaah. Tetapi maaf, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Dr. Ali Asyalus, dia mengatakan bahwa imam itu juga pemimpin. Maka subhanallah, ketika orang ditunjuk jadi imam, maka sesungguhnya itu juga mesti kita ikuti. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-71? Nanti pada hari kiamat itu kalian akan dipanggil berdasarkan imam-imam kalian. Artinya pemimpin. Siapa yang akan dipanggil? Ya seluruhnya. Umat Nabi Musa berdasarkan imam mereka Nabi Musa. Kalau kita tentunya mengikuti apa yang diaturkan oleh Nabi Muhammad, kita akan mengikutinya. Maka di balik itu dikatakan, faman utiya kitabahu biyamini.
barang siapa yang diberikan oleh Allah kitabnya, catatan amalnya dari tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Tapi barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari tangan kiri, maka azab akan segera menanti. Maka tadi ada khalifah, ada imam. Yang ketiga, istilah pemimpin dalam Islam itu disebut dengan amir. Ini dia. Subhanallah. Amir itu, maka Bapak Ibu berbahagia, sampai hari ini ada hal-hal yang disebut dengan kepala negara di Timur Tengah itu dengan amir. Contohnya Uni Emirat Arab disebut dengan amir. Jadi amir itu adalah pemimpin. Tetapi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, memang tidak ada istilah amir. Yang ada di dalam Al-Quran adalah ulil amri. Maka Bapak mungkin pernah dengar ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wow itu wawul ataf. Orang pesantren sebutnya untuk memberikan sambungan. Maka dikatakan ketika mentaati Allah, mentaati Rasul, tidak ada di antaranya berpikir panjang, tinggal mengatakan sami'na wa ata'na. Maka ketika ulil amri ada wawunya dengan syarat, kapan kita mengikuti pemimpin? Selama mereka tidak menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau ada pemimpin yang membuat kita bermaksiat atau memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah, maka tidak wajib untuk mentaatinya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, maka itu dikatakan tadi atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, yang berikutnya ada istilahnya aulia. Tadi di dalam ayat yang kita bacakan Al-Maidah tadi istilahnya adalah aulia, jamak dari wali. Maka mungkin Bapak sering masukkan cucu ke sekolah, maka ditulis di situ siapa orang tuanya, di bawahnya siapa walinya. Apa wali itu? Orang yang paling dekat, Pak. Orang yang menguasai sesuatu, maka itu disebut wali. Maka dulu ada beberapa orang sahabat yang dikirim oleh khalifah, contohnya ke Damaskus, kemudian dikirimkan juga ke Mesir. Maka mereka waktu itu tidak disebut khalifah, tidak disebut gubernur, tapi disebut dengan wali. Maka ada disebut dengan istilah wali Damaskus. Siapa ketika itu? Abu Sufyan bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada lagi Amr bin As, di mana ditunjuk oleh Umar sebagai wali. Dia ditunjuk oleh Umar ketika itu menjadi wali di kawasan Iskandaria. Maka dulu wali. Sampai sekarang maaf, istilah wali ini masih dipakai, tapi di nagari. Maka ada istilahnya di Minang itu wali nagari, Pak. Wali itu yang menguasai, Pak. Jadi siapapun yang menguasai satu kaum itu wali. Mengapa orang tua disebut wali bagi anaknya? Karena dia yang menguasai. Dia yang memberikan makan, dia yang akan memberikan perlindungan, dia yang membentuk seluruhnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada juga orang mengatakan kalau tadi istilah khalifah, kemudian ada amir, kemudian ada imam, ada aulia, termasuk di dalam itu yang berkenaan dengan amir tadi, ada yang disebut dengan benang. Maaf, kalau kita jadi tukang rumah, supaya lurus batu batanya dipasang, maka pakai benang, Pak. Jadi kalau dia suka benang, tukangnya harus mengikuti itu. Kalau sempat benangnya dibuat tapi tidak diikuti oleh tukang, tidak lurus, itu masalahnya tukangnya ada kasus itu. Maka maaf, seperti itulah pemimpin. Maka pemimpin itu memang untuk ditunjuki. Tapi kalau ditanya Pak Ustadz, bagaimana Islam itu menunjuk pemimpin, tidak ada aturan baku di dalam Al-Quran. Contoh maaf, ketika Rasulullah SAW wafat, khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu gelar, Siddiq itu gelar, Pak. Jadi kalau kita baca buku tentang seorang khalifah yang bernama Abu Bakar, paling tidak ada 9 kunyahnya. Ada 9 gelarnya yang diberikan oleh Rasulullah dan orang-orang ketika itu. Namanya Abdullah bin Utsman, tapi kunyahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu apa artinya, Pak Ustaz? Kuda atau unta yang muda, yang kuat. Mengapa? Karena Abu Bakar itu secara fisik kuat. Abu Bakar As-Siddiq juga gelarnya, Pak. Mengapa? Karena dia orang yang sangat percaya. Dan itu berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kalau kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq, sudah 2 gelar yang disebut. Belum lagi istilahnya Al-Atiq.
Atik itu orang yang diharamkan oleh api neraka. Karena dulu apa yang terjadi, Rasulullah pernah mengatakan, menyebutnya al-atik, karena sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka untuk Abu Bakar. Maka subhanallah, kalau Bapak Ibu berbahagia, bagaimana naiknya Abu Bakar menjadi khalifah? Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Usia Rasulullah ketika wafat itu 63 tahun 4 hari. Begitu Rasulullah wafat hari Senin waktu salat duha, kapan Rasulullah dikebumikan? Pada Selasa malam Rabu. Mengapa kok tertunda Pak Ustaz? Salah satunya adalah menentukan siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah. Karena maaf, ketika itu terjadi sedikit pergesekan. Orang-orang muhajirin mengatakan yang paling pas untuk menjadi khalifah itu adalah kami. Tapi orang Ansor mengatakan yang menjadi khalifah itu adalah kami. Jadi rupanya pemimpin itu bukan hanya ributnya dari dulu, udah ribut juga Pak. Subhanallah, akhirnya berkumpul para sahabat di Sya'ada Bani Syaqafah. Akhirnya mereka menunjuk dan membaiat bahwa Abu Bakar lah yang menjadi khalifah. Apa alasan sahabat ketika itu menjadikan Abu Bakar menjadi khalifah? Satu, laki-laki atau sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar. Yang kedua, di antara sekian banyak sahabat yang menjadi imam ketika Rasulullah hidup hanyalah Abu Bakar. Artinya yang menjadi imam bagi Rasulullah atau di Madinah. Dan sejarah mencatat dalam kitab Ar-Raqiqul Maktum bahwa Abu Bakar itu menjadi imam 17 kali ketika Rasulullah masih hidup. Maka dulu pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya Rasulullah, jangan engkau tunjuk lagi Abu Bakar itu menjadi imam, karena sesungguhnya Abu Bakar itu orangnya sangat lembut. Kalau membaca Al-Quran lebih banyak menangis daripada suaranya keluar. Maka Abu Bakar ketika itu karena dengar apa yang disampaikan anaknya, diusulkannya agar yang menjadi imam itu adalah Umar bin Khattab. Tapi Umar mengatakan, ya Abu Bakar, yang ditunjuk kamu bukan saya, maka engkaulah yang paling berhak untuk menjadi imam. Subhanallah. Maka maaf kalau ada sejarah itu mengatakan kalau Abu Bakar menjadi imam, subhanallah, lebih kuat tangisan daripada ayat. Tapi tempat kita juga ada juga kadang-kadang jemaah itu menangis mendengarkan imam. Rupanya ayatnya terlampau panjang. Nah, itu beda tuh. Nangis yuk, sangka paham ayatnya, rupanya menangis. Kok lama betul lah imam ni. Asam murad awak dah naik. Nah, subhanallah. Maka ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq. Banyak kelebihan-kelebihan. Tapi maaf, begitu Abu Bakar tahu ajalnya sudah dekat, maka untuk mencari penggantinya setelah itu, Abu Bakar berwasiat. Siapa yang menulis wasiatnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dipanggil ke rumahnya, ya Utsman, nampaknya ajal saya sudah dekat. Saya ingin berwasiat. Tuliskan oleh kamu, kemudian simpan suratnya. Maka ditulis oleh Utsman bin Affan, ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, saya Khalifah Abu Bakar bin Abu Quhafah, dengan ini berwasiat kalau seandainya saya mati, maka khalifah setelah saya adalah Umar bin Khattab. Maka dengan takdir Allah, sampai pada masanya ketika Abu Bakar wafat, maka Utsman tinggal membacakan. Itulah hebatnya Utsman bin Affan. Jujur, dia yang menulis, dia yang membacakan. Kalau seandainya ditukar namanya dengan nama dia, Pak, waktu itu tidak ada Mahkamah Konstitusi masalahnya, Pak. Selesai, Pak. Tapi tidak mau Utsman, Pak, dibacakan. Begitu Abu Bakar wafat, karena mendapatkan wasiat, seluruh sahabat ketika itu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, dan kami membaiat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar berkuasa cuma 2,5 tahun. Subuh hari ketika jadi imam ditusuk oleh seorang Al-Lu'lu' Al-Majusi. Ususnya terbelah 3, Pak. Apa yang dimakan langsung keluar. Tapi saat itu Umar bin Khattab masih terpikir siapa yang menjadi khalifah. Maka dibuatlah tim yang menyeleksi siapa yang menjadi khalifah. Atau mungkin kalau istilah sekarang disebut komisi pemilihan umum. Siapa ketuanya? Abdurrahman bin Auf. Siapa anggotanya? Utsman bin Affan. Kemudian Tolha, Zubair. Kemudian ada beberapa orang sahabat, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Terakhir yang dalam anggota itu sahabat meminta agar yang namanya Umar memperbolehkan anaknya masuk dalam tim. Bahkan ketika itu terdengar sinyalemen, sahabat-sahabat lebih setuju kalau yang menjadi khalifah itu adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Tapi maaf, Umar bin Khattab tidak sama dengan Umar dalam tanda kutip yang ada di Indonesia, Pak. Apa yang dia pesan? Anak saya boleh menjadi orang yang ikut rapat, tapi saya tidak izinkan dia kalau menjadi khalifah. Hebat Umar bin Khattab, Pak. Yang kini kok agak parah seketika. Maka subhanallah, begitulah Abdurrahman bin Auf selama 3 malam dia salat tahajud, seluruh tim itu salat tahajud. Kemudian bertanya, di mana ada orang berkumpul dia bertanya siapa yang menjadi khalifah. Bahkan Abdurrahman bin Auf pergi ke ibu-ibu di belakang hijab, maka mereka mengatakan, ibu-ibu siapa yang menjadi khalifah? Akhirnya mengerucut kepada satu nama, bahwa khalifah setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berkuasa luar biasa alimnya, Pak. Karena dia pedagang. Dan Umar adalah orang yang suka sedekah. Apa yang dilakukan Umar? Tanah-tanah yang selama ini milik Baitul Mal diberikan kepada orang fakir miskin. Kemudian Utsman mengangkat gubernur-gubernur karena kawasan keislaman, kekhalifatan sudah begitu banyak. Tapi maaf, Umar, Utsman sama-sama bernasib yang tak jauh berbeda. Utsman bin Affan rumahnya di demo, kemudian dia dibunuh. Sampai akhirnya juga tidak tahu siapa yang membunuh Utsman. Begitu dalam keadaan kacau karena Utsman terbunuh, siapa yang menjadi khalifah? Ada 2 pendapat. Satu kelompok mengatakan kita tidak boleh dulu menjadi khalifah sampai kita tahu siapa dalang pembunuh Utsman. Kelompok yang lain mengatakan kita tidak boleh kekosongan pemimpin, maka cari dulu khalifah baru kita akan mencari siapa pembunuh Utsman. Di tengah kegelisahan itu, akibatnya apa? Timbul beberapa orang sahabat, termasuk diantaranya Tolha dan Zubair, Aisyah Ummul Mukminin, membaiat yang namanya Ali menjadi khalifah. Begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Pak. Ali itu orangnya lembut, Pak. Dalam sejarah orangnya lembut. Ali itulah orang yang paling lembut. Karena kelembutannya, maaf, tindakannya tidak secepat Umar bin Khattab. Orang-orang sudah mulai mempermasalahkan. Kelompok-kelompok yang tadinya mendukung Ali, sekarang dia keluar dari kelompok Ali yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka sudah mulai protes, ya Ali, kami pernah dipimpin oleh Abu Bakar, kami pernah dipimpin oleh Utsman, tapi gak seperti kamu memimpin. Apa kata Ali? Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, orang-orang yang dipimpin itu alimnya model saya, tapi begitu saya memimpin, perangainya model kamu, kata Ali bin Abi Thalib. Maka maaf, ada hadis mengatakan pemimpin itu cerminan dari rakyat, Pak. Jadi kalau pemimpin kita suka korupsi, ya beda-beda tipis lah kita. Waktu calegnya banyak orang bagi-bagi kan. Ya itu, Pak. Karena hadisnya mengatakan pemimpin itu bagian, perilakunya sama. Maka naik Ali bin Abi Thalib. Ketika naik Ali bin Abi Thalib, karena lambat kebijakan, Ali maaf tidak mau dulu mengeksekusi atau mengkisos siapa yang membunuh Utsman dengan alasan menunggu keluarga Utsman. Karena dalam Islam itu, Pak, kalau ada orang membunuh, hukumnya kan kisos. Al-qatlu bil qatli, membunuh, dibunuh. Tapi ada lagi satu hal, ketika keluarga yang dibunuh memaafkan, maka ada namanya painya, atau ada namanya uang tebusannya, Pak. Uang tebusan itu sesuai dengan minta. Maka sampai hari ini berlaku di Mekah itu, di Timur Tengah, di Arab khususnya, apabila ada orang membunuh, alasan apapun dia pasti akan dibunuh, kecuali keluarga yang dibunuh itu memaafkan. Subhanallah. Tapi maaf, karena keluarga Utsman lambat merespon, akibatnya Ali, Sayyidina, akibatnya lambat membunuh. Ketika Ali dianggap lambat, maka orang yang tadi mendukung Ali pindah haluan dia, Pak. Siapa yang didukungnya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka maaf, terjadilah 2 kelompok khalifah. Akibatnya terjadi peperangan saudara dalam Islam. Apa nama peperangannya?
Dalam sejarah pertama ada disebut dengan perang Jamal, yang kedua ada disebut dengan perang Siffin. Jamal itu apa Ustaz? Jamal itu unta, Pak. Mengapa kok disebut perang unta? Karena Aisyah ketika itu terlibat dalam peperangan yang dia duduk di atas unta. Maka nama peperangannya perang Jamal. Nah begitu tidak lama terjadi peperangan, perundingan demi perundingan. Akhirnya dalam proses yang panjang Sayyidina Ali pun wafat. Siapa yang menjadi khalifah setelah itu? Menjadi khalifah setelah itu adalah Husain bin Ali, cucunya Rasulullah. Berapa lama cucunya? Cuma 8 bulan. Ada orang mengatakan berdasarkan hadis sistem kekhalifahan itu hanya 40 tahun, maka sampailah terakhir kepada Husain. Husain ini lebih lembut, Pak. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Husain itu ketika ingin terjadi peperangan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia melarangnya. Jangan lagi berperang, Pak. Maka pada satu ketika dikumpulkan tentaranya, pergi dia berunding ke Damaskus. Pada saat itulah Husain memberikan jabatan itu kepada Muawiyah. Maka mulai saat itu timbullah yang namanya dinasti Muawiyah. Nah pada saat itu sistem kekhalifahan sudah selesai dan sistem pemerintahan berdasarkan keturunan yang disebut dengan oligarki. Itu yang dipakai di Timur Tengah sekarang, Pak. Rajanya Muhammad Salman, anaknya Muhammad bin Salman. Kok sama-sama, Pak Ustadz? Ya iyalah, orang Arab itu dari dulu sampai sekarang nama anak itu ada 2 orang nama sama, Pak. Coba lihat buku sejarah. Masya Allah. Nama anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Ayahnya sebenarnya namanya juga Abdullah. Jadi luar biasa. Nama istrinya Ummu Kulsum. Nama anaknya pun Ummu Kulsum. Kalau ke awak mungkin ribut awak. Kalau situ udah biasa saja, Pak. Maka subhanallah, dalam perjalanan waktu disitulah hebatnya. Mulai sekarang. Subhanallah. Maka ada sebagian ulama kalau kita baca pendapatnya, bagaimana hukum orang kudeta? Kudeta itu mengambil kekuasaan dengan paksa. Selama itu orang yang mengambilnya bagus, maka di dalam sebagian pendapat ulama boleh. Tetapi Pak Ustadz, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya luar biasa, Pak. Maka dahulu tidak banyak ulama itu mau nimbrung ke politik. Karena maaf, orang yang haus terhadap politik biasanya bisa merusak agama. Maka dalam hadis itu dikatakan tidaklah ada 2 ekor serigala yang berlapar yursila ila ghanamin bi'absadalaha min hirsil mar'i. Ada 2 ekor serigala yang lapar dikirimkan ke kandang kambing, dirusaknya kambing itu belum seberapa rusaknya agama karena orang mabuk terhadap kekuasaan dan harta. Siapa contohnya? Khalifah-khalifah atau imam itu, Pak. Itu seluruhnya hampir menderita. Pertama Imam Abu Hanifah. Kapan dia wafat? Tahun 150 Hijriah. Apa yang menyebabkan dia dimasukkan oleh khalifah dan penjara? Karena Abu Hanifah tidak mau menjadi qadhi. Qadhi waktu itu adalah hakim tertinggi. Kalau sempat itu ditawarkan sama kita hari ini, Pak, subhanallah. Jangankan menjadi qadhi, tim sukses saja sandang tak tanggung-tanggung dah. Ini Imam Abu Hanifah tidak mau, Pak, karena tidak mau diangkat ketika dinasti Umayyah dan juga tidak mau diangkat menjadi hakim ketika masa dinasti Abbasiyah. Akhirnya Imam Abu Hanifah mati dengan racun di dalam penjara. Hebat. Jadi kalau ulama-ulama sekarang baru sekali 2 kali itu lain masalah. Kadang-kadang memang salah yang bersangkutan. Masuk Imam Abu Hanifah itu di dalam, Pak. Maka ada mengatakan kalau dia diazab. Tapi ada sebagian yang mengatakan Abu Hanifah mati karena diberi racun. Yang kedua ada Imam Malik, imam yang kedua, muridnya Imam Abu Hanifah. Subhanallah, dia dimasukkan dalam penjara oleh khalifah yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Apa yang menyebabkan dia dimasuk penjara? Karena berbeda pendapat, Pak. Bukan berbeda pendapatan. Nah, kalau kita ini berdebat itu karena beda pendapatan. Kalau dia beda pendapat. Apa yang dikatakan? Ketika itu khalifah mengeluarkan pernyataan bahwa khalifah boleh mentalak istri orang lain. Kata Imam Malik tak betul. Yang boleh mentalak istri itu hanyalah
Suaminya, masa pula gubernur atau khalifah jangan-jangan inyo pula nak ke istri awak, itu ditalaknya. Maka tidak boleh, karena dianggap dia bertentangan dengan khalifah, maka akhirnya masuk penjara. Tapi hari ini nampaknya pendapat Abu Ja'far itu dipakai. Contoh, maaf, ada istri yang menggugat cerai kepada suaminya pengadilan. Dipanggil, ibu, Pak Hakim, saya minta cerai karena 6 bulan ini suami saya tak tahu pergi ke mana, karena mungkin sibuk tim sukses, tidak pulang-pulang. Diminta, Pak. Kemudian dipanggil sampai 3 kali panggilan, nggak datang. Maka yang memutuskan itu hakim. Hakim mengatakan kamu ditalak, kan dipakai. Kalau Imam Malik katanya tidak sah, karena yang boleh mentalak suami istri itu adalah suami. Yang pertama ini kasusnya banyak, karena suaminya pergi merantau, tak pulang-pulang. Kemudian begitu pulang, nampak olehnya suaminya lebih kaya. Tak jadi waklah cari awak kinyo balik. Maka maaf, lahirlah undang-undang tentang sirat taklid yang sering dibaca itu. Sirat taklid, ufu bil uqud, tepatilah janji. Kemudian saya suami dengan ini menyatakan, satu, apabila saya tidak memberikan nafkah lahir dan batin 6 bulan, kemudian istri saya menuntut ke pengadilan, maka jatuhlah talak. Siapa yang membuat itu? Kata orang yang membuat itu muncul ketika Buya Hamka. Karena Buya Hamka menengok orang Padang itu merantau, dia tidak peduli bini, begitu pulang beranak pailo balik. Akhirnya memberikan kepastian, sehingga kadang-kadang maaf dikatakan janda tidak, dikatakan istri tidak dibiayai, maka lahir sifat taklid. Maka tidak ada di negara dunia ini sifat taklid itu, Pak, yang ada di tempat kita. Karena orang kita dulu merantau, sudah merantau bertahun-tahun, bahkan ada sudah pula menikah di sana, balik dia disangka juga lagi bini. Nah itu Imam Malik. Yang ketiga siapa? Imam Syafi'i, Pak. Apa yang menyebabkan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ketika khalifahnya Harun ar-Rasyid, apa yang terjadi? Imam Syafi'i dituduh waktu itu oleh kelompok yang membisikkan ajaran sesat kepada khalifah, bahwa Imam Syafi'i menyebarkan ajaran Syiah di Yaman. Karena Imam Syafi'i orang yang lahir di Palestina tapi berdakwahnya ke Yaman. Datang bisikan kepada Harun ar-Rasyid bahwa Imam Syafi'i menyebarkan Syiah. Dipanggil Imam Syafi'i, cuma masalahnya bukan dipanggil biasa, diborgol tangan dan kakinya, diarak sedang berjalan, dipermalukan di depan orang banyak. Kasihan Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Begitu sudah dieksekusi yang lain, tinggal Imam Syafi'i. Harun ar-Rasyid meminta petunjuk, meminta bimbingan. Apa nasihatmu terhadap khalifah? Diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya timbul keraguan yang berakhir apa dikatakan? Tak mungkin Imam Syafi'i ini terlibat di dalam Syiah, cuma orang memfitnah. Tapi kesadaran itu sudah agak terlambat. Tapi maaf, Imam Syafi'i sudah tidak tanggung-tanggung. Seorang guru, ilmunya luar biasa sampai sekarang, tapi dipermalukan oleh orang memfitnah. Begitu sudah Khalifah Harun ar-Rasyid dengan bijaksana mengatakan, mohon maaf, kembalilah kamu ke Palestina, ke Yaman, didiklah orang-orang itu sebagaimana engkau semula. Apa kata Imam Syafi'i? Sorry ye. Tidak akan mau lagi. Awak dipermalukan, sorry ye. Tidak mau lagi, Pak. Itu jangankan awak. Nah itu yang terjadi, Pak. Tapi kalau Buya Hamka apa bedanya? Buya Hamka masuk penjara ketika orde lama, dimasukkan tanpa proses sidang pengadilan apapun. Cuma kebetulan Buya Hamka ketika itu sekjennya Partai Masyumi, dibisikkan oleh Partai PKI bahwa Masyumi harus dibubarkan. Soekarno terpengaruh, maka maaf Buya M. Nasir dan Buya Hamka sama-sama dimasukkan dalam penjara dengan status tahanan politik. Bersyukur waktu itu tahun 65-66 muncul gerakan Orde Baru, maka tumbang Orde Lama, naiklah Pak Harto sebagai presiden. Tidak lama setelah itu tahanan politik itu dilepaskan, termasuk di dalamnya Buya Hamka. Keluarlah Buya Hamka. Masya Allah, kalau kita baca Buya Hamka itu, Pak, luar biasa, Masya Allah. Apa yang terjadi?
tidak boleh berdakwah. Pengurus masjid nggak boleh ngundang. Buya Hamka waktu itu kan banyak penerbitnya. Penerbit lama yang kalau Bapak tinggal kenal, kalau di Sumatera Barat Bukit Tinggi itu namanya penerbit atau koran Singgalang. Kalau di Bandung namanya Panji Masyarakat. Oh, itu kan Buya Hamka. Semenjak Buya Hamka dimasuk penjara, nggak boleh nulis. Padahal maaf, Buya Hamka makannya dari menulis. Tak hanya sampai di situ, buku-buku yang pernah diterbitkan ditulis Buya Hamka seluruhnya di bredel. Dulu kan ada bredel, Mas. Ditarik dari percetakan, tak boleh dijual. Kalau tak boleh ceramah, tak boleh dia nulis, bukunya tak boleh dijual. Kira-kira makan apa Buya Hamka, Pak? Bersyukur Buya Hamka ketika itu punya istri yang pandai menjahit. Masya Allah. Jadi kalau bapak nak berbini, carilah istri yang pandai menjahit. Orang menjahit itu pasti baik, Pak. Masya Allah. Mengapa? Dia selalu mempertautkan dua barang yang dikoyak. Jadi kalau tukang jahit itu pandai menggunting sekaligus pandai menautkan. Kain bisa jadi celana. Itu kan hebat. Kain aja bisa jadi celana. Apalagi kalau bapak nikah dengan ibu-ibu yang pandai penjahit. Bapak-bapak pun dijahitnya. Nah, subhanallah. Maka luar biasa, bertahan lama, Pak. Tapi maaf, terakhir Prananda mengatakan, begitu Soekarno meninggal, siapa yang dipesankan oleh Soekarno untuk memandikannya? Hamka. Siapa yang menjadi imam? Hamka. Siapa yang mengantarnya ke kuburan? Orang yang dulu sangat dia marah, di penjara, tidak tahu alasan karena benci. Tapi maaf, orang yang dibenci itulah rupanya yang menguburkannya. Masya Allah. Jadi bapak kita ini tidak tahu juga siapa nanti yang akan nyolatkan, siapa yang ikut nguburkan. Jangan orang-orang yang kita remehkan, rupanya dia yang gali kubur. Saking marahnya gali kubur tuh agak dalam seketik biar parah bapak aku kan. Luar biasa. Kemudian siapa lagi imam yang juga mendapatkan penderitaan? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu khalifah yang berkuasa ketika itu Al-Mansur. Apa masalahnya? Masalahnya perbedaan pendapat tentang akidah. Karena Al-Mansur atau khalifah ketika itu terlibat dalam pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan ini bukan kalamullah, tapi ini makhluk. Kata Imam Ahmad, enggak, ini kalamullah. Jadi dia bukan makhluk. Terjadi perbedaan karena khalifah memiliki pemahaman Mu'tazilah, Imam Ahmad memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Maka karena khalifah merasa tidak ditaati, maka akhirnya khalifah memasukkan Imam Ahmad ke dalam penjara. Kan luar biasa. Beda pendapat. Beda pendapat saja. Maka subhanallah, wajar kalau ulama dulu tidak mau masuk penjara, berkecimpung, karena memang kadang-kadang merusak. Termasuklah kita baca Ibnu Taimiyah diasingkan dari Mesir ke Iskandaria, yang lainnya murid-muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya juga dipenjara sampai ketika itu khalifah itu mengatakan biarkan dia mati dalam penjara, tidak usah dikasih pena, tidak usah dikasih kertas. Padahal orang itu dalam penjara itu tidak ada kerjanya, menulis kemudian membuat apa yang dipikirkan jadi ilmu. Tapi saking bencinya orang-orang memimpin ketika itu, megang pena dan kertas saja tak boleh. Maka subhanallah, jadi kalau ada ulama-ulama sekarang kok dipenjara Pak Ustaz, itu belum seberapa. Saya katakan tadi, Imam Abu Hanifah pun mati di dalam penjara. Itulah kehebatan. Tapi hari ini luar biasa kebebasan. Maka tinggal kita memilih pemimpin, karena sesungguhnya mengapa kita memilih pemimpin? Memilih pemimpin itu untuk menyelamatkan agama. Tapi perlu kami katakan bahwa maaf, yang akan menang itu belum tentu yang benar. Karena yang benar belum tentu menang hari ini, Pak. Karena maaf, yang terpilih itu suara terbanyak iya, tapi belum tentu dia yang benar. Karena subhanallah, oh dia menang iya, tapi belum tentu dia benar. Karena yang benar itu hari ini belum tentu menang. Maka katakan oleh Nabi dalam sebuah sabdanya, sayati 'alan nas, akan datang kepada manusia nanti satu zaman, kata Rasulullah, orang-orang jujur dianggap orang-orang pembohong, dan orang-orang pembohong dianggap orang jujur. Nanti kata Nabi, orang yang dipercaya kalian akan anggap pengkhianat, dan orang pengkhianat kalian anggap orang yang bisa membawa amanah.
Kira-kira sudah nampak tak sabda Nabi? Nampak, Pak. Yusaddiqul kadzib wa yukadzibu fihi shadiq. Orang jujur kalau ngomong dianggap nggak pakai etika. Lain pula cerita, Pak. Oh itu ndak etik. Kalau benar ndak etik. Subhanallah. Maka itu kata Nabi, nanti akan ada zaman. Apa kata Nabi? Orang bohong kalian anggap orang jujur, dan orang jujur kalian anggap orang bohong. Sampai kata Nabi, saat itu lagi maaf, hampir tidak ditemukan mana yang benar, mana yang salah. Itulah gambaran kita ini. Kadang-kadang kita pun bingung mana yang benar. Subhanallah. Karena begitulah pengaruh. Tetapi mudah-mudahan ya, kita paling tidak nanti tidak menjadi orang pembohong. Pilihlah berdasarkan nurani kita masing-masing. Subhanallah. Semuanya alhamdulillah baik. Pandangannya juga luar biasa. Cuma maaf, karena setiap orang hari ini memiliki handphone, dia bisa mempublikasikan, dia bisa menulis apa saja. Kadang-kadang maaf, yang jelek-jelek pun dia ceritakan. Cuma ada pendapat orang Minang itu menarik. Kalau pelito awak tak tarang, jangan pelito orang yang dipadamkan. Artinya ya, kalau memang kita mendukung seseorang, dukunglah dia dengan baik. Tak perlu menjelekkan orang lain. Tinggal dinikmati. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.